Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini dengan saya Ridwan NIM 3022020026 dari program studi Teknik Pertambangan semester 3 kelas A akan menjelaskan materi tentang belt conveyor. Langsung saja kita akan menjelaskan tentang belt conveyor. Dalam penjelasan nanti akan terdapat definisi dari belt conveyor, kegunaan, bagian-bagian, jenis, kelebihan dan kekurangan, cara kerja, produktivitas, maupun video kinerja dari belt conveyor. Definisi belt conveyor. Belt conveyor adalah alat angkut yang bisa dipakai untuk jarak pendek sehingga biasa disebut belt loader atau belt dumper, namun bisa juga dipakai untuk jarak angkut yang jauh, melebihi 1.500 meter. Sekarang sudah ada belt conveyor sebagai alat transportasi untuk jarak jauh yang melebihi 30 km. Biasanya belt conveyor dipilih apabila tonase material yang akan diangkut bersatuan waktu adalah besar. Dapat dilihat gambar berikut merupakan gambar dari belt conveyor. Kegunaan dari belt conveyor. Belt conveyor dapat digunakan untuk mengangkut material baik yang berupa unit load atau bulk material secara mendatar ataupun miring. Yang dimaksud dengan unit load adalah benda yang biasanya dapat dihitung jumlahnya satu persatu, misalnya balok, kantong. Sedangkan bulk material adalah material yang berupa butir-butir bubuk atau serbuk, misalnya pasir, semen, dan batu bara. Bagian-bagian belt conveyor. Terdapat bagian-bagian dari belt conveyor secara umum dan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan hanya sebagian dari belt conveyor yang terdapat pada belt conveyor. Yang pertama, feed coach. Feed coach merupakan saluran masuk barang yang akan dipindahkan oleh conveyor. Barang-barang yang akan dipindahkan dimasukkan dalam feed coach sebelum berada di atas pada rubber belt. Yang kedua, loading skirt. Loading skirt atau pembatas merupakan bagian dari conveyor yang dipasang pada bagian kiri dan kanan belt pada tempat pemuatan. Yang ketiga, carry loaders. Carry loaders merupakan loader penyangga rubber belt yang sedang mengangkut barang, biasanya terletak pada bagian atas conveyor yang di bawah rubber belt langsung. Rubber belt merupakan bagian conveyor yang berfungsi menerima transfer energi gerak dari pole yang berputar. Belt akan mengangkut material dari satu ujung suatu konstruksi belt conveyor ke ujung yang lainnya. Yang kelima, discard coach. Discard coach merupakan saluran keluarnya barang yang dimuat oleh conveyor. Yang keenam, head pulley. Head pulley merupakan pulley yang berada pada ujung driven belt di mana material akan dipindahkan. Yang ketujuh, gear reducer. Gear reducer merupakan komponen dalam conveyor yang berfungsi mengurangi kecepatan motor penggerak. Yang kedelapan, motor. Motor merupakan bagian dari conveyor yang berfungsi sebagai sumber tenaga penggerak utama. Tanpa adanya motor penggerak, conveyor tidak akan mampu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Prima cleaner. Prima cleaner merupakan bagian utama komponen pembersih conveyor yang digunakan untuk membersihkan permukaan belt dari material sisa yang tertinggal dan tetap menempel pada belt. Discard. Discard adalah tempat di mana barang akan dipindahkan atau terlepas dari conveyor. Secondary cleaner. Secondary cleaner adalah pada conveyor memiliki fungsi yang sama seperti primary cleaner yang berfungsi untuk membersihkan belt di kotoran setelah selesai memuat barang. Counterweight. Counterweight adalah bagian dari conveyor yang berfungsi sebagai beban untuk menjaga stabilitas ketegang rubber belt. Take-up pulley merupakan bagian dari conveyor yang dipasang guna mempertahankan ketegangan belt dan mengimbangi peragangan belt saat pengangkutan barang sedang dilakukan. Bend pulley merupakan pulley yang memiliki fungsi melengkungkan atau mengubah arah belt. Itu sebagian dari penjelasan bagian-bagian dari belt conveyor. Selanjutnya, jenis-jenis belt conveyor. Yang pertama, slider belt conveyor.
Jenis yang satu ini didesain dengan permukaan yang halus dan biasanya dibuat dengan bahan-bahan macam fiber dan lain-lain. Bahkan baja yang terpenting adalah bahan yang dapat menciptakan permukaan yang halus. Yang kedua, portable conveyor. Jenis conveyor yang satu ini merupakan yang dapat ditempatkan di berbagai tempat karena memang portable conveyor didesain dapat dibongkar dan dipasang dengan mudah, yang artinya bisa digunakan di berbagai tempat. Yang ketiga, permanent conveyor. Permanent conveyor digunakan dalam industri tambang. Lainnya adalah permanent conveyor. Jenis conveyor ini memang didesain memiliki jalur utama dalam pengangkutan barang dengan jalur atau trek yang panjang. Maka dari itu, industri tambang menggunakan conveyor ini sebagai media pengangkutan barang. Cable belt conveyor. Cable belt conveyor, cara kerjanya atau penarikan dilakukan oleh tali yang berada di sabuk atau bel. Cara kerja ini hampir mirip dengan jenis conveyor lainnya, yaitu cleaver conveyor, yang dimana digerakkan dengan rantai. Selanjutnya, high angle conveyor. High angle conveyor sedikit unik, dimana bentuk mirip dengan seluncuran, yang dimana fungsinya adalah untuk meluncurkan barang dari sisi atas ke bawah. Yang keenam, shift table conveyor. Shift table conveyor merupakan jenis dari conveyor belt yang juga sering digunakan dalam industri pertambangan. Conveyor ini biasanya diletakkan pada tempat atau struktur yang kuat dan tetap agar keseimbangan serta daya tahan dari conveyor ini tidak mudah goyah dan lebih kuat. 7. Pipe belt conveyor. Pipe belt conveyor dibuat menyerupai pipa, yang tujuannya adalah agar material yang diangkut tidak mudah tumpah. Pipe belt conveyor juga merupakan jenis conveyor yang ramah lingkungan karena mencegah material agar tidak mudah jatuh, tumpah, dan sebagainya, yang nantinya akan berdampak pada kondisi lingkungan. Kelebihan dan kekurangan belt conveyor. Yang pertama, kelebihan belt conveyor. Lebih mudah perawatan belt, sebab belt merupakan satu kesatuan yang utuh, berbeda dengan sistem modul atau lainnya di mana terdiri dari beberapa komponen kecil-kecil yang saling mengikat sehingga jika ada kerusakan akan sulit untuk perbaikinya. Yang kedua, lebih mudah hal dalam pembersihan, terutama untuk conveyor yang mengangkut bahan makanan, di mana higienis adalah yang paling utama. Jika terjadi kotor, maka belt mudah untuk dicuci dengan air. Yang ketiga, dalam hal pemasangan maupun pergantian, lebih mudah menggunakan belt, sebab dalam hal pembongkaran atau pemasangan hanya cukup pengendoran belt yang bisa kita lakukan dengan memundurkan roller yang ada di ujung atau dengan cara menggeser maju mundur idle roller. Kekurangan belt conveyor. Yang pertama, jika terjadi kerusakan akibat sobek, maka kekuatan dari belt conveyor akan menjadi kurang. Tetapi, meskipun bisa ditampal, namun kekuatan tidak akan seperti ketika masih baru. Jadi, jika terdapat kerusakan akibat sobek, pemulihannya atau pembetulannya dengan cara ditambal, maka belt conveyor kekuatannya tidak akan sama seperti ketika yang masih baru. Kedua, penyambungan kedua ujung belt tidak bisa dilakukan oleh awam, hanya dilakukan oleh ahlinya. Karena jika dilakukan oleh awam, akan mengakibatkan kerusakan bagian-bagian yang lainnya dari belt conveyor. Yang ketiga, conveyor dengan belt harus dalam posisi lurus. Jika tidak bisa berbelok-belok, maka belt conveyor beda dengan sistem modul yang bisa berbelok mengikuti kondisi ruangan. Keempat, ada sudut maksimal elevansi. Rata-rata maksimal sekitar 20-30 derajat. Selanjutnya, cara kerja dari belt conveyor. Terdapat dua cara kerja dari belt conveyor, menggunakan gearbox untuk driver pulley dan menggunakan gearbox untuk AS.
menggunakan gearbox untuk driver pulley. Conveyor yang menggunakan motor gearbox untuk menggerakkan permukaan driver pulley. Di mana pada conveyor ini akan dilengkapi sebuah bel karet yang bisa saja polos atau berbentuk huruf yang memiliki sekat. Beberapa komponen yang melengkapi sistem kerjanya ialah seperti motor gearbox yang berfungsi untuk memberikan tenaga penggerak drive pulley. Motor penggerak yang digunakan perlu diredus dengan kecepatan minimal agar material diangkut tetap aman. Yang kedua, menggunakan gearbox untuk AS. Jenis conveyor ini tidak dibutuhkan spare part yang terlalu banyak dan rumit. Singkatnya, conveyor ini memiliki sistem kerja yang sedikit berbeda dengan jenis conveyor pada umumnya. Sebab pada jenis conveyor ini tidak dibutuhkan spare yang terlalu banyak dan rumit karena dari komponen motor gearbox akan langsung dihubung ke AS dan biasanya skru conveyor dimanfaatkan untuk mengangkut jenis motor yang membutuhkan ruang tertutup. Produktivitas bel conveyor. Produktivitas teoritis bel conveyor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Bridgestone conveyor bell handbook sebagai berikut. Biasanya digunakan rumus QT, yaitu produktivitas bel conveyor dengan satuan ton per jam. A sama dengan luas penampangan bel dengan satuan meter persegi. B kecepatan bel dengan satuan meter per sekon. Y sama dengan berat jenis material batubara sama satuan ton per meter kubik. S sama dengan yaitu koefisien kemiringan bel. Jadi rumusnya jika mencari produktivitas bel conveyor yaitu QT sama dengan 3600 dikali A dikali V dikali Y berat jenis material batubara dikali S. Itu tadi merupakan kinerja dari bel conveyor. Sekian dari saya. Jika terdapat kata kalimat yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat materi dari saya mengenai bel conveyor. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.